Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Subkoordinator Kurikulum Bidang ST dan PKLK yang dalam hal ini diwakilkan oleh staf bidang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, karena yang bersangkutan beliau sedang ada urusan. Teman-teman proktor SD negeri dan swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk wilayah Jakarta Barat 2, Pusat 1, dan Jakarta Selatan 1 dan 2 yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita masih bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Proktor Satuan Pendidikan yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk memenuhi undangan dari kami dari Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu rapat koordinasi persiapan gladi bersih dan ANBK utama jenjang SD tahun 2022 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki pembahasan inti, mari kita dengarkan arahan sebagai pembuka kegiatan kita di siang hari ini yang seyogianya disampaikan oleh Ibu Astin, namun karena beliau tidak bisa bergabung, maka diwakilkan oleh Pak Tri selaku staf bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Kepada beliau dipersilahkan. Pak Tri, apa sudah bergabung? Mbak Sela, Mas Hadi, Mbak Citra? Ya, tunggu bentar. Silahkan. Dari bidang dari Mas Hadi atau dari Patri, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada tim Korwil dan Korcam serta tim proktor jenjang sekolah dasar. Alhamdulillah bentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan tahunan kita, yaitu adalah ANBK, dan saat ini kita sudah melewati simulasi tahap 2 dan akan kita lewati adalah berikutnya gladi dan ANBK utama. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas kerjasamanya, waktunya kepada tim proktor Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar yang sudah berhasil dan maksimal terkait ANBK di tahun 2021 yang alhamdulillah jenjang SD dapat membuktikan bahwasanya SD dapat mengikuti ANBK secara lancar. Terima kasih kami ucapkan dari tim bidang SD PKLK kepada tim proktor di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kita. Untuk itu agar lebih memperkuat koordinasi dan persiapan kegiatan berikutnya, maka kami akan melaksanakan rapat koordinasi ini antara tim proktor di sekolah, tim Korcam, dan tim Korwil serta di tim provinsi. Untuk itu, maka kami buka untuk sesi 2 ini. Kepada Mbak Neni, kami persilakan
dapat memberikan materi. Terima kasih atas teman-teman tim proktor yang sudah hadir. Terima kasih atas dukungannya. Dan dengan membaca bismillah, maka kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Neni. Mbak Neni, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Hadi atas arahannya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai agenda kita, yaitu terkait rapat koordinasi persiapan atau pelaksanaan gladi bersih. Seminggu yang lalu, bahkan hari ini adalah terakhir kita melaksanakan simulasi kedua untuk jenjang SD. Menurut pos AN, berdasarkan event yang tertera di dalam pos AN, setelah simulasi kita ada yang namanya gladi bersih, ya. Yang mana gladi bersih ini merupakan gambaran yang akan digunakan nantinya pada saat pelaksanaan ANBK utama. Apa saja yang harus kita persiapkan, kemudian hal-hal penting apa yang tidak boleh kita tidak lakukan, ya. Baik, kita berawal dari persiapan. Dalam persiapan gladi bersih ada yang harus kita lakukan, yaitu pemutakhiran data, Bapak Ibu, ya. Meliputi penyesuaian data infrastruktur, penyesuaian komputer proktor, penarikan biodata siswa dari BioAN, pengaturan gelombang dan sesi, serta penetapan status dan moda pelaksanaan. Ya. Penyesuaian data infrastruktur ini memuat jumlah komputer proktor dan jumlah komputer klien. Nah, ini tolong di cross-check kembali di laman ANBK masing-masing. Apabila sekolah hanya memiliki satu komputer proktor yang akan digunakan atau satu ruang untuk satu komputer proktor, maka komputer proktor yang diinput ke laman ANBK hanya satu saja. Ya. Hanya satu, kecuali Bapak Ibu tersedia 2 unit komputer proktor dan keduanya akan digunakan pada saat pelaksanaan baik itu gladi bersih maupun ANBK utama. Kenapa hal itu perlu kita cross check kembali? Ketika Bapak Ibu menginput komputer proktor lebih dari satu, misalnya ada 3 karena punyanya 3 nih ya. Sementara pada saat pelaksanaan hanya digunakan 1, maka yang 2 tersebut akan diberikan ID dari pusat. Dengan demikian, kalau sudah terdaftar ID-nya, berarti ketika tidak di mapping, ketika tidak dilakukan sinkronisasi, itu akan terdetek bahwa sekolah Bapak Ibu belum melakukan sinkron. Ya. Kemudian yang kedua, penyesuaian komputer proktor dan komputer klien, nah, itu harus dilakukan juga. Berapa komputer klien yang tersedia di sekolah dan digunakan untuk berapa ruang? Itu ada di menu asesmen nasional. Kemudian pilih komputer, data komputer. Nah, di situ silakan nanti di mapping. Berapa komputer klien dan digunakan untuk berapa ruang. Misalnya 15 untuk 1 ruang. Berarti harus diinput gitu ya. Berikutnya, penarikan biodata siswa dari BioAN. Bapak Ibu, minggu ini tertanggal 3 Oktober kita sudah terbitkan DNT yang mana dari dinas melalui bidang sudah didistribusikan kepada Korwil dan juga diteruskan ke pengawas. Mudah-mudahan di sekolah juga sudah menerima DNT ya. Maka data itulah yang kami maksud penarikan biodata siswa dari BioAN. Patokannya adalah DNT. Bapak Ibu bisa membuka laman ANBK, kemudian di menu biodata siswa nanti akan muncul di atas ambil dari BioAN. Berarti itu akan mengambil data yang tertera di BioAN. Apakah data itu DNS atau DNT? Yang diambil adalah DNT. Yang terakhir kita berikan kepada Korwil dan pengawas untuk disampaikan kepada sekolah.
ya. Nah, kemudian terkait pengaturan gelombang dan sesi. Nah, ini kita mengacu kepada edaran Dinas Pendidikan yang sudah kami sampaikan melalui tim, ya, tim kota dan tim kecamatan, bahwa kita di DKI akan menggunakan gelombang 1 dan 2. Nah, gelombang 1 dan 2, gelombang 1 kita fokusnya untuk yang melaksanakan semi online. Kemarin kita sudah rapat dengan tim kecamatan dan tim kabupaten kota, kami sampaikan kenapa memilih di gelombang 1. Alternatifnya adalah ketika kita punya trouble di gelombang 1, maka bisa pindah jadwal ke gelombang yang masih tersedia. Entah itu 2, 3, atau 4. Ya. Sementara untuk pengaturan moda online, Bapak Ibu, dari pusat keterbatasan kuota SDM pagi ini untuk waktu sesi 1 kuotanya sudah full. Maka mau tidak mau sekolah dengan moda pelaksana online harus setting gelombang dan sesinya berada di gelombang kedua. Maka dari itu kemarin kita sudah sampaikan kepada tim Korwil dan kecamatan untuk yang online didulukan terlebih lebih awal karena keterbatasan kuota, ya. Batas pemutakhiran data sampai dengan 12 Oktober pukul 18.00 waktu setempat. Jadi tolong tidak keluar dari tanggal tersebut. Kalau bisa besok Jumat teman-teman sudah final ngisi data semua. Ya, supaya kami bisa merekap sehingga hari Senin kita bisa feedback sekolah mana yang memang nyebrang gelombang atau salah dalam pengaturan sesi. Penetapan status dan moda pelaksanaan silahkan apabila ada yang mau berubah, semula misalnya online mau berubah ke semi atau sebaliknya, silahkan. Ya, ini juga sama sampai dengan 12 Oktober pukul 18.00 waktu setempat. Berikutnya, setiap event kita harus melakukan yang namanya sinkronisasi. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dan tidak boleh tidak dilakukan, pertama adalah PHD Fresh versi 14.22.70. Ya, dan artinya kalau fresh berarti belum pernah digunakan sebelumnya, baik itu simulasi 1 maupun simulasi 2, atau belum pernah digunakan pada saat teman-teman uji coba kegiatan BIMTEK di wilayah, ya. Lalu patching atau pembaharuan sesuai waktunya. Ini jangan sampai sekarang nih, karena teman-teman sudah persiapkan buat gladi, udah disetting, lalu klik mau login ceritanya kemarin saat simulasi, ya. Dilakukanlah patching. Nanti ketika teman-teman mau melaksanakan gladi bersih, sinkron gladi bersih, bisa berhasil misalnya, tetapi tidak masuk ke server kita. Karena patchingnya berbeda. Setiap event, setiap patching itu naik 1 level. Jadi, lakukan patching sesuai waktunya, sesuai event, ya. Kemudian lakukan backup hapus sebelum sinkronisasi. Banyak kondisinya kemarin, sekolah yang akhirnya malam harus balik lagi ke sekolah. Karena merasa sinkron sudah berhasil, pas dikirimkan foto ke tim kecamatan, itu masih ada notif, silakan lakukan backup hapus. Nah, berarti kan belum berhasil. Ya, jadi alur ini, prosedur ini harus benar-benar dilakukan step by step. Lalu lakukan backup PHD sinkron. Ketika sudah sinkron, pastikan di backup. Ini kebiasaan yang kadang-kadang lupanya tidak salah lagi, lupa gitu, ya. Jadi jangan sampai tidak dilakukan. Ketika nanti ada PHD-nya crash pada saat mau melaksanakan di hari H, teman-teman tinggal menggunakan PHD yang sudah di backup hasil sinkronnya. Sekali lagi, jangan membackup PHD saat aplikasinya sedang running, sedang jalan, ya, karena nanti rusak juga. Mau tidak mau harus install ulang, ya.
Kemudian siapkan komputer cadangan, baik proktor maupun klien minimal 1. Ya, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu, teman-teman proktor yang ada di sekolah. Hal-hal penting yang memang tidak boleh tidak dilakukan. Ya, jadwal sinkron untuk gladi bersih kita tetap mengacu di laman ANBK. Infonya sesuai dengan pos itu 15 sampai 16 Oktober 2022. Eskalasi sinkronisasi teman-teman maksimal 2 jam. Jadi kalau misalnya sudah melihat jadwal sinkronnya jam 9, ya enter di jam 9, bukan entar ke jam 10 atau ke jam 11. Supaya apa? Ketika nanti teman-teman lakukan itu ada trouble, penanganannya bisa lebih cepat oleh tim. Ya, jadi jangan dientar-entar, langsung enter. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan 2 jam, berarti ketika jadwal sinkron startnya di jam 9, maka seluruhnya kalau kita mulai jam 9, terakhir jam 4 ya sinkron, berarti jam 3. Jam 5 itu seluruh sekolah yang ada di DKI closing. Rekap sinkronnya sudah selesai semua. Jadi tidak lagi sampai jam 10 nanti masih diuber-uber sekolah ini belum sinkron. Ya, kendalanya apa? Silakan dikomunikasikan dengan tim. Setiap kecamatan kita punya banyak timnya. Jadi tinggal teman-teman berkoordinasi saja. Oh, saya kendalanya PHD saya crash tapi tidak bisa. Bagaimana solusinya? Silakan komunikasikan dengan tim di kecamatan. Kalau tim di kecamatan tidak bisa menanganin, nanti tim kecamatan akan koordinasi dengan tim kabupaten kota. Ya, di Barat 2 ada Mas Adam, kemudian di Pusat 1 ada Mas Jamal, Selatan 1 ada Ustadz Mariadi, Selatan 2 ada Mas Kamal. Nah, di bawahnya itu timnya, tim suksesnya di tiap kecamatan banyak. Ya, setiap kecamatan. Misalnya di Barat 2 ada berapa kecamatan? Ada 4 kecamatan. Di 4 kecamatan itu masing-masing minimal punya 8 orang. Jadi menanganin, membantu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya kendala secara teknis. Ya, itu ya Bapak Ibu terkait dengan persiapan kita untuk sinkronisasi. Jadwal pelaksanaan gladi bersih. Seyogianya gelombang 1 terdiri dari 2 hari sampai dengan gelombang 4. Ya. Tetapi karena keterbatasan waktu diubah menjadi 1 gelombang 1 hari. Rencananya 4 mata diujikan secara bersamaan. Jadi sebelumnya 3 subtes, kemungkinan nanti menjadi 6 subtes. Karena tercover di dalamnya ada numerasi dan suling-jar. Ya, seharusnya numerasi dan suling-jar itu ada di hari kedua. Tetapi karena hal ini, maka dipadatkan di 1 hari. Apakah mengurangi sesi? Tidak. Sesi tidak terpengaruh. Yang dikurangi hanya pelaksanaan jumlah harinya saja. Jadi kalau misalnya ada yang nanya lagi, sesi ini berarti numerasi ya? Salah. Jadi sesinya tidak bergeser, yang bergeser hanya jumlah harinya saja. Ya. Persiapan ANBK utama. Pemutakhiran data itu kita menggunakan data yang sudah disetting, sudah lakukan pemutakhiran pelaksanaan gladi bersih. Berarti teman-teman pada saat mau melaksanakan utama nanti tidak ada pemutakhiran data lagi. Karena acuannya adalah kita yang akan digunakan pada saat pelaksanaan gladi bersih ini. Ya, jadi mohon dengan sangat kepada teman-teman proktor di sekolah, dari sekarang di cross check kembali pengaturan sesinya, jangan sampai ada yang nyebrang. Perbandingannya adalah 1:15. Satu komputer proktor terdiri dari 15 klien. Jangan sampai salah, ada yang misalnya samplingnya 30, sesi 1 dibuat 25, sisanya di sesi kedua. Nanti ketika ada trouble, login logout ya pada saat pelaksanaan berarti
kendalanya servernya tidak sanggup menampung lebih dari itu. Kalau mau coba-coba silakan, tapi kita tidak rekomendasikan dan tidak bertanggung jawab kalau misalnya di perjalanan nanti ada kendala, ya. Kemudian sinkronisasi dilakukan kembali. Artinya setelah gladi bersih selesai, maka VHD kita setting kembali, VM-nya kita setting ulang untuk persiapan NBK utama. Sinkronnya tanggal 22 sampai 23. Acuannya sama ya, ada di laman NBK. Jangan berpatokan kepada jadwal 2 hari ini. Tetap update di laman NBK informasi-informasi terbaru. Ya. Sama hal yang harus dilakukan dengan pada saat kita mau melaksanakan sinkron di persiapan gladi bersih nanti. Kurang lebih tinggal sepekan lagi. Ya, jadi kita minggu ini, Sabtu Minggu masih bisa jalan-jalan, kalau mau keluar silakan. Minggu depan, tanggal 15-16 sudah stay di posko masing-masing untuk tim kecamatan, dan proktor sekolah udah siap untuk eksekusi sinkronisasi sesuai jadwal, ya. Kemudian pada saat pelaksanaan ANBK utama yang harus dilakukan, nah ini juga berlaku untuk gladi ya, izin saya kurang kalimatnya. Pelaksanaan gladi dan ANBK, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah upload hasil. Yang kedua, melengkapi berita acara, lalu lakukan upload pada laman NBK. Begitupun dengan daftar hadir yang harus juga diupload pada laman NBK. Ya. Aktivasi peserta cadangan jika ada peserta utama yang berhalangan hadir. Tentunya peserta cadangan akan menggantikan mulai dari hari yang pertama karena siswa tidak bisa melaksanakan AN di sebagian hari. Jadi kalau misalnya dari hari pertama sudah digantikan oleh cadangan, hari kedua juga sama si cadangan tersebut mengikuti. Bukan misalnya hari kedua anak tersebut bisa masuk. Apakah bisa digantikan lagi dengan yang utama? Tidak. Ya, kita mengacu kepada aturan yang sudah ada. Kemudian pengawasannya silang. Silang di sini boleh silang kelurahan, boleh silang kecamatan, terserah. Ya, atau silang wilayah binaan yang mapping siapa? Yang mapping kecamatan. Yang menetapkan siapa? Yang menetapkan Sudin. Kemarin dari dinas sudah diberikan suratnya dan saya yakin setiap wilayah sudah prepare untuk mapping pengawas silang. Kemudian pelaksanaan sesuai jadwal, gelombang dan sesi. Ini jangan sampai salah menginfokan kepada anak-anak ya. Kalau misalnya anaknya masuk ke gelombang 1, infokannya di gelombang 1 sesi berapa. Ya. Dan kemudian untuk pengawas silang juga berlakunya 1 sesi, 1 ruang sama dengan 1 pengawas ruang. Paham ya? Dan masa berlaku pengawas ruang berlakunya 2 hari. Bukan hari ini A, kemudian besokannya beda lagi, tidak. Jadi 1 sesi, 1 ruang, 1 pengawas. Kalau misalnya sekolah tersebut 2 sesi, berarti selama 2 hari pengawasnya itu aja 2 orang. Ya. Jadi masa berlaku pengawas ruang adalah 2 hari. Sebagaimana pelaksanaan di sekolah tersebut. Kecuali ya yang salah mapping di wilayahnya, nah pemahamannya dari mana saya nggak tahu. Oke. Ini dilakukan juga, saya tambahkan ya, yang ini hal-hal ini di poin ini dilakukan juga pada saat teman-teman melakukan gladi bersih. Ya. Apakah ketika gladi bersih sudah diaktifasi, di utama tidak perlu dilakukan aktivasi? Harus dilakukan kembali kalau misalnya siswanya tidak hadir juga.
Jadi data ini, dokumen ini pada saat digunakan gladi bersih, jelang ANBK utama ini akan dikosongkan kembali by system. Ya, nanti teman-teman ada perbandingan. Ketika upload hasil dengan berita acara dan daftar hadir berbeda, itulah yang menjadikan datanya selisih. Sehingga harus dikonfirmasi, jangan-jangan nanti sekolahnya masuk penjadwalan ulang. Gitu ya. Di dalam berita acara yang harus diperhatikan, misalnya jumlah siswa seharusnya 30, tidak hadirnya 5. Ya. Tetapi 5 itu digantikan oleh cadangan. Maka di berita acara tetap yang ditulis jumlah seharusnya 30, jumlah yang hadir 30. Kalau nanti teman-teman tulis 25, ketika datanya digandengkan itu tidak sama. Yang login 30, upload hasil 30, tapi di berita acara 25. Nah, ini yang harus konfirmasi oleh teman-teman di sekolah nantinya. Ya. Jadi kita patokannya adalah berapa anak yang ada. Ini jangan sampai salah lagi. Nah, jadwal pelaksanaan AN, karena kita fokus di gelombang 1 untuk yang semi, berarti kita melaksanakan di 24 dan 25. Ya. Sementara moda online yang kuota di gelombang 1 full akan melaksanakan di tanggal 26 dan 27, yaitu gelombang kedua. Itu ya. Jadi tidak ada lagi yang bingung gelombang 2 kapan, gelombang 1 kapan. Jangan sampai ada yang menyeberang. Semi, jumlah samplingnya 30, komputer klien 15, tetapi berseberangan. 15 di gelombang 1, 15 di gelombang 2. Nah, itu lucu. Ya. Tolong di cross check kembali yang sudah melakukan setting. Kemarin saya lihat rekap itu masih banyak yang keliru ya. Samplingnya 30, komputer kliennya 15, tapi itu 15-nya di gelombang 1, 15 di gelombang 2. Nah, itu disisir lagi, silakan teman-teman ya, di cross check sebelum deadline-nya. Nah, ini jadwal pelaksanaan AN, waktunya bahwa kita ada 3 sesi. Hari pertama untuk utama ya, kita fokus ke utama, tidak lagi berbicara gladi. ANBK utama kita ada 3 sesi. Sesi 1 berakhir di 9.30 hari pertama, sesi kedua 12.30, sesi ketiga 15.30. Masih sore lah ya, kalau masih jam segitu biasanya kan teman-teman proktor pulang jam 5. Jadi saya rasa 3 sesi nggak masalah. Oke. Kemudian ruangan. Ini 1:15 ya. Ruangan yang digunakan oleh kelas, lab atau lainnya. Pengaturan menyesuaikan pada pos AN. Jangan sampai dempet-dempetan, jangan sampai desek-desekan. Tolong diperhatikan lagi posisinya. Ya, tolong diperhatikan posisinya. Pengaturan ruangan itu tertera juga di pos AN. Nah, ini urutan tim teknis AN, Bapak Ibu, mulai dari proktor dan teknisi ANBK Satuan Pendidikan Provinsi dan AN tim pusat. Nah, ini nanti teman-teman di Satuan Pendidikan atau di sekolah, apabila ada kendala teknis, silakan bisa menghubungi tim ini. Kecamatan dulu, nanti tim kecamatan yang akan eksekusi, ya. Saya yakin dan itu sudah sangat handal-handal tim kecamatan kita untuk jenjang SD di setiap provinsi itu luar biasa. Ya, jadi begitu ada kendala teknis sedikit, mereka langsung eksekusi dan clear masalah, ya. Dan saya sampaikan terima kasih banyak kemarin progres simulasi luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadikan salah satu indikator kita untuk pelaksanaan gladi bersih dan NBK utama, ya, sehingga trouble atau hambatan-hambatan yang ada pada saat simulasi kemarin
tidak terjadi pada saat pelaksanaan gladi bersih dan UNBK utama. Khususnya terkait dengan progres sinkronisasi. Tolong 2 jam eskalasinya sekolah harus sudah melakukan sinkron. Pastikan ketika jadwal jam 9, jam 11 berarti sudah tidak muncul lagi nama sekolah Bapak Ibu. Jangan sampai jadwal yang jam 9 sampai jam 9 malam itu namanya masih muncul belum sinkron. Bahkan sampai besok pagi. Nah, itu kasihan. Tim kecamatannya nungguin sampai jam 12 malam. Kenapa nih sekolah? Laporan tidak ada, kemudian di telepon juga tidak bisa. Nah, itu kan ngerjain tim namanya ya. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu, kita kerjasama yang baik demi mensukseskan progres dan pelaksanaan UNBK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, khususnya di wilayah kita sendiri, ya, seluruh wilayah. Jadi mari kita kerjasama untuk mensukseskan AN tahun 2022 ini. Baik, Bapak Ibu, teman-teman proktor yang saya hormati, mungkin dari saya cukup sampai di pembahasan tim teknis, ya. Nanti kita lanjut ke tanya jawab. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya, bisa nanti raise hand. Tidak usah di chat ya, kita raise hand aja. Kita masih punya banyak waktu nih, masih 1 jam lagi. Kita diskusi, sifatnya diskusi, kita sharing. Apa saja kendala kemarin, harus seperti apa, dan solusinya bagaimana. Mari kita bahas. Tetapi sebelum ke pertanyaan, saya tampilkan rekap kelengkapan pengisian sesi ya. Sebentar, mohon izin. Saya tutup screen yang ini, saya buka screen yang baru. Itu pelaksanaannya online, udah nggak kebagian kuota ya. Oke, baik, saya lihat lagi. Bentar ya. Yang nyebrang-nyebrang gelombang selain yang online ini harus disisir lagi. Ini masih keliru. Tanah tinggi 09. Samplingnya 30, kliennya 15, tetapi yang di mapping hanya 2 anak, sehingga keterangannya belum lengkap. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini Bapak Ibu ya. Pesertanya 30 berarti dengan klien 15, 2 sesi, setiap harinya ada 15 dong ya. Jadi totalnya ada 30 di gelombang 1. Ini ada 2 anak saja. Ini jangan sampai nanti ngotot-ngototan ya, proktor sekolah sama korwil. Saya sudah. Ternyata datanya masih salah ya. Mohon dicek kembali teman-teman. Nah, ini luar biasa. 6 yang masih kosong ini SD Utan Panjang 01 dan seterusnya masih bolong sekali ya. Ini tolong nanti di-push kembali. Nah, untuk teman-teman tim kecamatan, saya yakin sudah bergabung di sini seluruhnya. Nanti di cross check. Saya ambil yang ini ada gelombang 3. Dari mana gelombang 3 nih? SDS Amir Hamzah. Kenapa nyebrang ke gelombang 3 dan tidak lengkap? Kenapa tidak lengkap? Ayo silakan. Nanti di cross check ya. Setiap wilayah ini ngaco banget nih. Tunggu, kalau gelombang 4 saya curiga MI. Kalau MI itu bukan ranah kita ya, biarin aja. Kita ini gelombang kedua, berarti nggak kebagian kuota. Ini pasar baru. Baik, itu pusat. Kita ambil lagi Jakarta Barat. Ini Barat 2 tentunya ya. Mohon dilihat progres. Nanti Korwil dan tim kecamatan cross check ya. Ini contohnya, bentar.
Ini masuk ke lubang. Wah, luar biasa nih. Barat 2 juga progresnya sudah bergerak terus. Luar biasa. Tapi masih ada ya. Angke Duri Utara yang nyebrang gelombang nanti Korwil yang akan sisir, kemudian feedback ke tim kecamatan untuk dipus ke sekolah. Cengkareng semi online. Kenapa dia ada di semi online nih? Di gelombang 2, Cengkareng Barat, petang nggak apa-apa. Bentar ya. Progres kita sudah bagus. Ini Barat 2 ada Mas Adam. Nih 15. SD Tegal Alur 12. Kalau tadi JB1 ya, itu ya. Ini online. Kemudian ini yang tadi. 5. Masih kosong nih. Barat 2 masih kosong, Bang Adam. Joglo 1 sampai 10 dan Kembangan, Meruya, Rengseng. Tolong ini progresnya 0 nih. Ya. Barat 2, Kemanggisan dan seterusnya. Yang tadi Palmerah sudah bergerak. Kembangan tadi sama Meruya. Joglo itu masuk kecamatan Kembangan ya, itu masih 0 progresnya. Tolong di-push ke sekolah. Dan sampai di hari terakhir itu belum melakukan mapping. Termasuk swastanya ya, yang ada di Jakarta Barat. Beralih ke Jakarta Selatan. Kita Jakarta Selatan ini terdiri dari sudah Selatan 1 dan 2 ya, teman-teman. Oh, ini luar biasa nih. Selatan ada gelombang 2 semi online. Grogol Utara 13 minta tolong ini nyebrang gelombang nih. Grogol Utara 13 nanti di cross check kembali. Nah, ini juga belum lengkap kategorinya. Kebayoran Lama, tono lagi nih kerjaannya. Bayoran gelombang 1, 15 dan 5. Angkanya dari mana ini? Kebayoran Lama, Mas Tono. Ini 15. Al-Furqon semi online. Gelombang 1 15, gelombang 2 15. Nanti di cross check kembali. Ini gelombang 2 semi online. Karatika. Nah, tolong nanti yang nyebrang-nyebrang ke gelombang yang semi diubah kembali ya. Kita fokus di gelombang 1 untuk yang semi, kecuali kondisional, kondisi khusus. Seperti kemarin ada yang bersurat dari utara karena ada perayaan ibadah. Nah, itu mungkin bisa dikondisikan ya. Kita fokus nanti, khawatirnya teman-teman belum balance datanya karena di dinas setelah pelaksanaan nanti ada yang namanya validasi Bapak Ibu ya. Yang mana validasi tersebut harus dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh pusat ya. Jangan sampai nanti kita menunggu rapornya minta cepat tapi progres kita juga lama. Ya. Oke, itu teman-teman izin dari saya. Tapi terima kasih luar biasa, Jakarta Selatan sudah 90% mengisi ya siang hari ini. Bisa langsung kita buka. Ada 5 pertanyaan dulu ya. Baru nanti kita berlanjut. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand. Bapak Ibu, sebentar kita ambil 5 pertanyaan dulu. Dari Ciganjur 1, dari SDN GS 05 tuh mana ya? Gunung Sahari. Ya. Kemudian boleh 5 dulu ya. Dari Ciganjur 01 silakan.
di unmute. Silakan Ciganjur 01. Ciganjur. Ciganjur 01-nya gue ya, Nen? Ngapain lagi nih nanya? Kagak gue atau bukan? Masalahnya ada 2 juga ini. Iya. Yuk yang nanya. Kenapa? Gue atau bukan? Kalau bukan... Iya benar. Benar ya? Lo. Yaudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Proktor dan Teknik se-DKI. Saya mau tanya dua dulu aja kali ya, Nen ya. Yang pertama, ini banyak juga pertanyaan, mungkin teman-teman rekan-rekan Protek banyak juga yang menanyakan. Sebenarnya sih kemarin sudah kita bahas intern ya, tapi alangkah lebih baiknya jadi teman-teman semuanya ngedengar solusinya seperti apa. Yang pertama, begitu terbit DNS itu sudah kita arahkan ke rekan-rekan proktor dan teknisi di sekolah masing-masing untuk mengganti biodatanya. Ternyata begitu kemarin mereka terima DNT, itu ternyata yang sudah diperbaiki kembali ke awal lagi gitu. Nah, nanti mungkin bisa minta penjelasannya solusinya seperti apa kalau kalau hal itu terjadi, dan memang ternyata banyak yang terjadi seperti itu. Terus yang kedua, untuk untuk sekolah yang menumpang. Untuk sekolah yang menumpang ada satu sekolah di Jagakarsa yang menumpang. Nah, itu apakah kemarin hasil kita ngobrol-ngobrol intern kan memang diarahkan ke SD negeri ya. Nah, ternyata tadi begitu kita diskusi lagi katanya diarahkan ke SMP terdekat. Nah, jadi minta solusinya nih ke SD negeri atau ke SMP terdekat. Nah, mungkin itu aja, Nen, pertanyaannya. Oke, baik. Ditampung dulu ya. Lanjut ke SDN Gunung Sari 05. Silakan Pak. SDN GS 05. Baik Bu, mau tanya untuk mengenai gelombang siswa ini, apa bisa yang sesi 1 hari ini besoknya dijadi sesi 2? Terus untuk yang selanjutnya untuk yang cadangan ini bagaimana kehadiran untuk di hari H? Oke. Sudah? Cuma itu ya, makasih. Baik. Dilanjut dari SDN Palmerah. Ini tim kenapa pada nanya? Bang Sofyan, SD Palmerah. Silakan. Yang mau bertanya ini dari SD Palmerah berapa nih Bang Sofyan nih? Ya. Pak Sofyan, boleh di unmute? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Deni dan rekan-rekan semuanya. Pertanyaannya hampir mirip dengan Mbak Ririn tadi. Ini pertanyaan tentang DNT ataupun DNS yang siswa yang sudah mutasi ataupun yang baik masuk maupun keluar masih terdata. Itu kita coba untuk lakukan generate agar siswa itu masuk, namun tetap hasilnya sama di DNT ini yang sudah saya terima. Ini bagaimana solusinya Mbak Neni? Karena penjelasan di Gladi sendiri kan harus sudah di zero yang tidak masuk atau siswa yang kehadirannya ya, agar tidak terjadi penjadwalan ulang. Kembali ke data DNT maupun DNS, ini banyak laporan ke saya bahwa siswanya yang sudah mutasi namun masih terdata, itu satu. Kemudian yang orangnya ada namun namanya juga tidak ada. Orangnya ada tapi datanya belum masuk di Dapodik, sudah perbaikan dan sudah melakukan sinkronisasi maupun perval, namun tetap tidak ada perubahan. Kita coba ke Korwil juga, ke Bang Adam, itu sudah melakukan generate namun posisinya tetap sama, tidak ada perubahan. Penjelasannya bagaimana nih agar saya juga ke teman-teman bisa memberikan penjelasan dan solusinya. Jika nanti di hari H itu masih tetap sama, apakah yang kalau yang ada cadangan mungkin masih bisa dinaikkan ya. Tapi kalau yang kurang dari 30 ini Mbak Neni ya, yang kurang dari 30
pun tidak ada cadangan, itu bagaimana solusinya? Apakah anak ini tetap dicek? Rekan-rekan saya juga dari Almera mungkin hadir dan ada juga yang kondisinya sama. Kira-kira itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bang Sofyan, terima kasih. Lanjut ke baru berapa? Baru 3 ya. 1, 2, 3. Kita buka 5 dulu ya. STN Selipi 11. Silakan di unmute. Selipi 11. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya cuma satu, Kak, tentang kegiatan ANBK nanti kelas 1 sampai kelas lainnya itu tetap masuk atau libur kayak seperti tahun lalu. Itu aja saja. Terima kasih. Sama-sama. Satu penanya lagi dari Pak Agung Susanto nih dari SD mana, silakan di unmute. Pak Agung Susanto, silakan. Baik, terima kasih Bu. Maaf dari Kebon Jeruk 01, Kebon Jeruk 04 Bu. Kebon Jeruk 04, silakan Pak. Iya. Cuman untuk saya menanya masalah gelombang ya Bu ya. Kan kebetulan saya kliennya itu hanya ada 10. Berarti saya gelombang 1, tetapi saya ada 3 sesi. Seperti itu ya Bu. Hanya menanyakan masalah jumlah klien. Jumlah klien saya 10. Bagaimana untuk pengaturan gelombangnya dan sesinya. Sesinya kan otomatis kalau sampelnya ada 30, saya di gelombang 1 berarti saya ada 3 sesi. Itu aja sih, betul atau salah. Nanti kalau benar saya tinggal nanti saya rubah di itunya Bu, di pengaturan sesinya Bu. Oke. Itu aja. Terima Baik, kasih. cukup. Cukup. Oke, Itu saja kita dulu. 5 pertanyaan sudah masuk, saya jawab satu persatu ya. Yang pertama tadi dari pertanyaan Koririn, biodata yang tertera di DNS ataupun DNT. Ada perubahan setelah dilakukan generate ya, nomor peserta. Solusinya apa? Untuk biodata peserta, karena itu fokusnya data terpusat ke server pusat bagian pendataan, maka biarkan saja. Karena ketika nanti si anak login di CBT-nya, di Exambro-nya akan juga mengisi biodata sendiri. Jadi di biodata saat ini biarkan saja, ya. Nah, kemudian yang kedua, sebaiknya menumpang itu sekolah SD di satu jenjang atau ke SMP, SMA, SMK terdekat. Kondisional ya. Kalau misalnya mau menumpang di SD, silahkan. Yang penting di SD tersebut bersedia ditumpangi, ruangannya berbeda, kemudian sekolah tersebut juga punya fasilitas yang lebih. Tapi kalau misalnya harus menunggu di gelombang berikutnya, sebaiknya menumpang di SMP, SMA, SMK terdekat saja. Ya, untuk yang menumpang silahkan diarahkan seperti itu. Gitu ya, Koririn ya, 2 pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan tadi, boleh tidak gelombang untuk pengaturan sesi ditukar? Yang tadinya hari pertama sesi 1, hari kedua sesi 2, boleh silahkan. Yang penting mappingnya benar. Mappingnya benar, menginfokannya juga benar kepada siswa. Jangan sampai sudah di mapping di sesi 2, diinfokannya salah. Nah, nanti ribut lagi di sekolah. Ya. Kemudian dari Palmerah, DNT siswa. Ada siswa mutasi masih masuk. Siswa keluar sudah masih ada di DNT. Siswa yang muridnya ada, tidak masuk ke DNT. Nah, itu biarkan saja. Ya. Memang kita melihat ke sumber pendataannya dulu. Yang pertama adalah pangkal datanya Dapodik. Kemudian integrasikan ke Verbal PD, integrasikan ke PD Data, integrasikan ke BioAN, baru ke laman NBK. Maka di server integrasi inilah yang banyak perbedaan datanya. Ya, jadi banyak perbedaan.
di Dapodiknya sudah masuk, verbalnya ada, tapi ketika kami cek di server integrasi, tidak ada nama anak tersebut. Jadi kita tidak real time antara Dapodik sinkron, langsung bisa kita lakukan di BioAN. Karena kemarin apalagi ada kendala dari pusat ya terkait BioAN pendataan, sehingga beberapa nama kepala sekolah juga balik lagi gitu ya. Jadi biarkan saja yang ada saja. Bagaimana kalau siswanya kurang dari 30 misalnya? Biarkan saja. Selama teman-teman mengisi berita acaranya benar, ya, kemudian upload jawaban itu benar, sama datanya, balance, itu nggak masalah. Ya. Respon minimum itu 85% sudah bisa diproses, dianalisis. Jadi kalau misalnya nanti ada seharusnya jumlahnya 30, misalnya karena mutasi 2 tidak punya cadangan, tinggal tulis di berita acara misalnya. Jumlah seharusnya 30, hadir 28. Otomatis kesimpulannya yang akan login berapa? 28. Nah, dibandingkan dengan upload jawaban dan jumlah siswa yang login di hari pertama dan hari kedua. Kalau misalnya di berita acara ditulis 28 yang hadir, 2-nya mutasi atau tidak aktif, tetapi di upload responnya hanya 26, nah ini yang harus teman-teman lakukan, nanti upload ulang. Apalagi jumlah peserta yang loginnya hari pertama dan hari kedua ada 28. Ini perbedaan. Nanti saya tampilkan bagaimana membaca sistem itu, menganalisis, menyamakan datanya dari mana sih gitu. Ya, nanti saya tampilkan. Jadi biarkan saja. Kemudian satu pertanyaan lagi. Tadi masih ada ya, waktu AN libur atau tidak? Tidak diliburkan. Kelas yang lain, grade yang lain tetap masuk seperti biasa, ya, tidak meliburkan siswa. Kemudian untuk klien 10, berapa sesi? 3 sesi. Ya, kalau 15 kan tadi 2 sesi, kalau 10 berarti 3 sesi. Sesi 1 10, 2 10, sesi 3 10. Itu ya teman-teman terkait 5 pertanyaan pertama yang sudah terjawab, mudah-mudahan terpuaskan. Lanjut kita 5 pertanyaan berikutnya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Bu, jika ada komputer 18, pengaturan sesinya bagaimana? Ya, jika ada komputer 18, kita kembali ke jumlah sampling. Tetap patokannya 1:15. Itu ya untuk yang bertanya. Lalu Bang Mate ini nanya nih, untuk mode online apakah boleh tetap ikut di gelombang 1? Nah, terkait mode online teman-teman, saya sudah sampaikan bahwa itu ada keterbatasan kuota untuk setiap gelombang dan setiap sesinya. Jadi terupdate pagi tadi untuk yang modenya online sudah tidak bisa mengisi di gelombang 1. Maka silakan lakukan di gelombang kedua. Ya. Tolong cukup sampai gelombang 2 saja. Makanya yang online segera lakukan pengaturan sesinya. Ya, sampai nanti nyebrang lagi gelombang 3. Bu, bagaimana kalau grade yang lain dengan siswa karena gurunya ditukar ke sekolah lain? Nah, itu kondisional, silakan di sekolah ya. Bapak Ibu, itu kebijakannya ada di sekolah Bapak Ibu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu sudah terjawab yang 5. Oke, kita buka 5 lagi ya. Dari SDM 21 dan Ibu Mia Amalia. Oh, ada lagi nih. Pak Ali B. Silakan unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu dan Bapak Guru, teman-teman rektor dan tim teknisi. Saya ingin bertanya, tadi sebenarnya sudah disinggung ya sama Bu Neni
terkait dengan misalnya contoh siswa kita ada 30, tapi ternyata pas hari H itu tidak bisa hadir atau mungkin terkendala kesehatan, 3 orang misalnya tidak hadir. Nah, di berita acara kemungkinan ditulisnya juga seperti itu ya Mbak, 27 berarti mengikuti, 3-nya tidak masuk. Kemudian Tidak punya cadangan. Cadangan karena kebetulan siswa di sekolah hanya 30 Mbak, gitu. Jadi tadi sedikit mau nanya aja, tapi sudah disinggung sih tadi sedikit ya sama Bu Neni, bagaimana cara mengantisipasinya. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan, apakah dari ketiga sesi tersebut kita bisa memulai pada sesi kedua dan 3 atau harus dari sesi pertama, gitu Bu. Itu aja yang mungkin saya dapat tanyakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut dulu ya. Ada dari siapa tadi? Ibu Suti Iyadi atau siapa itu? Silakan Ibu. Tidak jadi, kita beralih ke Ibu Mia. Silakan Ibu, dari sekolah mana Ibu? Silakan di-unmute yuk. Ibu Mia Analia dari SD mana? Assalamualaikum Ibu, saya dari SD Green Montessori. Saya mau nanya, saya kan pakai Boda online. Nah itu, jadi gimana ya, kemarin saya udah ngatur gelombangnya gelombang 1, jadi mesti dipindah jadi gelombang 2 atau gimana Ibu? Bisa tetap gelombang 1 nggak Ibu? Oke, baik. Ya bisa Nanti tetap saya Pak. jawab ya. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Silakan dari SD mana? Siapa tuh? SDM 21. SD mana tadi? Silakan Pak. Silakan di unmute sudah ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SD Muhammadiyah 21 Sawah Besar. Baik. Untuk guru yang jadi pengawas kan katanya kalau hari H nanti tidak diliburkan. Bagaimana dengan untuk guru yang jadi pengawas? Soalnya di kita ada guru kelas lain selain kelas 5 yang jadi pengawas. Itu bagaimana Bu ya? Baik. 2 pertanyaan lagi. Silakan yang mau ditanyakan. Itu terkait pengawas ya. Dari mana ya? Bapak Kepala Sekolah SDN C apa tuh Pak? Silakan Pak. Di unmute Pak. Ya, Miss mau tanya, kalau misalkan ada siswa yang tiba-tiba nggak masuk, jadi kalau mau nambah peserta cadangan, bisanya pas hari H ya? Apa gimana? Betul. Oh, jadi pas hari H-nya di jam tertentu ya? Atau gimana? Nanti saya jelasin ya. Kita tunggu satu pertanyaan lagi dulu dari GS 17. Silakan Ibu Siti dari SD GS. Silakan Bu. Terima kasih Bu waktunya. Pertanyaannya sebenarnya seperti Bapak yang barusan. Cuma saya pengen lebih jelasnya. Seandainya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa anak yang dicadangkan bisa masuk mulai dari hari pertama sampai kedua. Bagaimana jika anak yang utama hadir di hari pertama, tetapi di hari kedua dia sakit? Apakah bisa juga dimasukkan cadangan atau dikosongkan saja? Begitu saja, terima kasih. Baik Ibu, izin saya jawab semua pertanyaan yang sudah masuk ya. Untuk pertanyaan yang
sesi kedua ini, tadi yang pertama ada online, sudah setting di gelombang 1, apakah harus ke gelombang 2? Justru kita arahkan di gelombang 1 untuk yang moda online. Nah, karena per hari ini banyak yang baru melakukan setting, kemudian ada notif gelombang 1-nya sudah full, maka harus digeser pilihannya gelombang kedua. Jadi kalau sudah pilih gelombang 1 lebih bagus, ya artinya masuk ke dalam kuota, gitu Ibu ya. Oke, baik ya. Pertanyaan berikutnya. Tadi untuk yang sesi ya. Untuk sesi semuanya berangkat dari sesi pertama. Ya. Kalau bisa pagi, kenapa harus sore? Kenapa harus siang gitu maksudnya. Jadi yang tadi bertanya sesi, walaupun misalnya cuma 2 sesi, bisa nggak dimulai dari sesi kedua? Bisa, silahkan. Cuma lebih baik kita berangkat dari pagi, ya, dari sesi pertama. Jadi kalau misalnya ada trouble, kita nanti bisa konsultasi ke timnya juga gampang. Itu ya. Nah, kemudian terkait peserta cadangan, ya ini jangan sampai miskomunikasi, teman-teman. Bahwa aktivasi peserta cadangan berlaku maksimal 15 menit sebelum pelaksanaan AN dimulai. Ya. Kemudian kapan? Berarti di hari H. Lalu berlaku berapa hari? 2 hari. Artinya ketika ada peserta utama hadir di hari pertama, tidak hadir di hari kedua, maka biarkan saja. Ya. Jadi, peserta cadangan hanya masuk seluruhnya mulai dari hari pertama untuk siap-siap. Takutnya di hari H ada yang tidak masuk. Itu ya. Jadi kalau misalnya di hari kedua si utamanya tidak masuk, biarkan saja. Yang penting itu tadi, Bapak Ibu tetap mengisinya balance antara jawaban yang diupload, kemudian berita acara, nah itu harus sama. Ya. Yang menjadi keliru itu ketika ada perbedaan data. Yang login misalnya 20, tetapi di berita acaranya 19. Nah ini kan jadinya selisih. Yang tahun kemarin ada yang sekolah-sekolah harus melakukan konfirmasi. Itu ya. Bapak Ibu, teman-teman, untuk aktivasi peserta cadangan di hari H, dan tahun ini ketika kita melakukan aktivasi, siswanya bisa milih di antara 5 cadangan yang ada, boleh pilih siapa yang mau digunakan, siapa yang akan menggantikan. Itu ya, berbeda dengan tahun sebelumnya. Baik, dilanjut, masih ada yang mau bertanya? Ada lagi? Silakan. Ya pokoknya saya host iya, penceramah iya. Jadi bohongan. SDN SS11. SS itu saya tahunya screenshot. SS11, SD mana? Silakan Ibu atau Bapak. Sama Bapak Maulana Yusuf. SDS Hairul Uswa. Nah, silakan. SDN SS11 Bu, Serengseng Sawah. Oh, Serengseng Sawah. Nah ini singkatan-singkatan ini yang bikin kadang-kadang tanda tanya saya nih. Kemarin waktu ngelis daftar simulasi, ngisi data udah kayak ngetik WA. SDN Pela Mampang Selatan apa-apa gitu lah. Dia tulis SD Petsol, Petukangan Selatan, maaf. Ditulis SD Petsol, gampangnya, ya ampun. Silakan SS11 screenshot. Baik Bu, mohon izin bertanya, sepele sih, karena kalau sepele nggak usah ditanya kalau gitu. Cuma pengen tahu aja informasinya. Pada saat pelaksanaan ANBK, ternyata di luar dari kemampuan kita, listrik mati dan UPS hanya bertahan 30 menit. Apakah nanti diberikan kebijakan untuk gelombang selanjutnya atau bagaimana Ibu? Demikian dari saya. Baik. Lanjut.
Dari SD Bakti Luhur, silakan. Saya tampung dulu ya terkait kondisi listrik padam. Bakti Luhur, silakan di unmute. Ibu atau Bapak Aca ini? Ya, mohon izin Ibu. Silakan. Ini kebetulan saya dari SD Bakti Luhur. Nah, kebetulan di sekolah saya itu kan terdampak banjir, lingkungannya terdampak banjir. Bila mana nanti pas di hari H gladi bersihnya itu banjir, solusinya bagaimana Bu? Apa ngikut ke gelombang berikutnya atau kita itu maksudnya kan sendiri nih, apa kita mencari solusi untuk menumpang di SMP yang lain atau bagaimana ya? Soalnya kebetulan kemarin pun kita sekolahnya udah banjir sampai menutup gerbang pintu gitu loh. Masuk Makanya ke kecamatan mana Bu ya SD Bakti Luhur ini? Masuk ke kecamatan Kebayoran Baru. Oh, Kebayoran Baru berarti Pomaria ya? Iya, benar. Apa Bang Irfan? Bang Irfan. Iya, benar. Itu Banjir, solusinya oke. gimana ya Bu ya? Baik, nanti Terima kita kasih. carikan solusinya ya, sama-sama. Lanjut dari SD mana tadi? Sudah tidak jadi bertanya. Pak Maulana Yusuf dari mana? Silakan. Nggak jadi bertanya, Pak Maulana Yusuf. SD PSG 09. PSG 09. Oh, Ibu Irmah dulu, Hairul Uswah ya. Namanya hilang. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman yang tahun lalu sama yang sekarang nih, kemarin tahun lalu itu ada beberapa pertanyaan yang jawabannya itu kosong Bu, anak-anak saya. Terus tahun ini saya coba lihat lagi di laporannya, ternyata masih ada beberapa yang kosong. Saya pikir saya ngeliatin sendiri ini anak ngisi apa kagak gitu. Ternyata kan memang ngisi dan tapi saya lihat di jawabannya di laporannya itu kosong. Saya penasaran, saya lihat dari teman-teman lain, laporan teman-teman yang lain ternyata sama. Itu kenapa ya Bu? Oke, jawaban di simulasi kosong. Oke. Terima Baik, kasih. dilanjut. Terima kasih Ibu. Ada lagi, baru 3 ya. 2 lagi dari Pak Maulana Yusuf. Silakan Pak. Di unmute, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam. Neni, mohon izin untuk bertanya Bu Neni, pada saat pelaksanaan ANBK dimulai, itu kan senantiasanya ada posko di masing-masing kecamatan. Yang saya tanyakan adalah siapa yang standby di posko tersebut. Itu aja Bu Neni. Terima kasih sebelumnya. Pak, maaf, dari kecamatan mana Pak? Dari SDN Cidengwel 7, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Gambir, oke. Satu pertanyaan lagi. Ini orang Gambir mana nih? Di sini ada semprot. Satu, sudah semua ya? Oke. Ada PSG 09 Pak, silakan Pak di unmute ya, Pak. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan semoga Bapak. teman-teman semuanya sehat dan dapat melaksanakan aktivitasnya sampai pelaksanaan ANBK nanti ya Bapak Ibu semuanya. Ini sebetulnya yang saya tanyakan itu hampir sama dengan Ibu sebelum saya tadi. Nah itu akhirnya akan menjadi sebuah kekhawatiran kita juga apabila anak itu sebetulnya udah ngisi penuh, ngisi semua, ternyata di hasil akhir itu kelihatan masih banyak sekali yang kosong. Makanya biar kita yakin, kita udah nggak was-was lagi, kira-kira apa Bu untuk meyakinkan kita bahwa nanti di hari H saat pelaksanaan nanti itu hal seperti itu sudah tidak akan terjadi lagi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya di sesi yang ini.
Yang pertama tadi ada bagaimana apabila di sekolah tersebut terjadi gangguan teknis, misalnya listriknya padam, kendala teknis ya. Nah, untuk yang kondisi seperti itu, silakan berkoordinasi dengan tim teknis di kecamatan masing-masing atau bisa langsung ke kota kalau yang padam listrik. Nanti akan diteruskan ke pusat untuk kita carikan solusi apakah nanti bergeser gelombang atau tidak ya. Ini berlaku juga untuk yang kondisinya memang di sekolah tersebut banjir. Ya. Tetapi untuk sekolah yang banjir, kalau misalnya mau coba pinjam tempat di sekolah terdekat yang tidak banjir, silakan. Tetapi kalau misalnya mau tetap di sekolah saat ini, pada saat pelaksanaan, kemudian terjadi hal yang tidak diharapkan, maka nanti silakan langsung koordinasi ke tim di kecamatannya masing-masing. Nanti kita coba diskusikan dengan teman-teman di pusat, apakah dijadwalkan atau misalnya bergeser gelombangnya, ya, itu. Kemudian jawaban kosong. Nah, Ibu itu biarkan saja, Bu. Itu juga kan kemarin simulasi. Bagaimana menurut si Bapak meyakinkan bahwa nanti pada hari H jawabannya masuk gitu ya. Nanti kami akan berikan rekap sekolah-sekolah yang memang kurang dari 85%. Ya, artinya kalau misalnya siswanya sudah 30, mengisi melaporkan datanya sudah benar, tetapi masih masuk ke kurang dari 85%, nah itu nanti yang harus Bapak Ibu boleh konfirmasi data sesungguhnya memang anak itu masuk gitu ya. Jadi nanti kita bisa melihat di provinsi rekapannya yang kurang dari 85%, berarti jawabannya tidak masuk. Itu ya, nanti kita ada feedback kok ke sekolah ya. Tidak usah khawatir Pak, yang penting si anak itu sudah mengerjakan. Nah kemarin bisa saja kemarin itu adalah beberapa karakter tidak terdeteksi atau misalnya dia jawabannya berupa uraian dan lain seterusnya. Ya, karena yang muncul hanya mayoritas yang pilihan ganda. Tuh ya, kan kita jenis soal itu ada 4 ya. PG, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian. Jadi itu banyak kondisinya. Kenapa tidak muncul sehingga munculnya di situ jawaban kosong? Biarkan saja, ya. Baik, itu 4 beberapa pertanyaan yang sudah juga terjawab. Mudah-mudahan terpuaskan. Saya kembali ke pertanyaan yang ada di chat. Nah, di sini terkait moda mohon maaf nih. Bagaimana dengan guru yang jadi pengawas? Kalau misalnya sekolah itu tidak diliburkan, itu kebijakannya ada, silakan diskusikan dengan pemangku kebijakan di wilayah ya, di kecamatan atau di sekolah masing-masing, kondisikan. Saya tidak berwenang untuk menjawab itu karena kaitannya dengan kebijakan. Ya, silakan kalau misalnya memang gurunya tidak ada, ya mau seperti apa? Koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian terkait moda semi online, tahun kemarin terjadi trouble dan harus ganti jaringan. Provider apa yang harus digunakan? Bapak Ibu, teman-teman proktor yang saya hormati, sekali lagi saya sampaikan, mohon agar disiapkan provider cadangan tidak hanya satu. Misalnya, teman-teman menggunakan IndiHome atau menggunakan Telkomsel, ya. Siapkan alternatif selain Telkomsel, misalnya tethering handphonenya XL atau Indosat. Jadi ketika nanti ada trouble, salah satu provider itu bisa digunakan provider yang lain. Kita tidak bisa merekomendasikan salah satu provider karena kita tidak tahu jaringannya seperti apa pada saat hari H ya. Namanya jaringan hukum alam ya, ada angin sedikit kan bisa saja udah gangguan. Jadi kami tidak bisa merekomendasikan harus menggunakan provider apa. Yang jelas siapkan provider cadangan. Gitu ya. Berikutnya EBK inklusi masih terdaftar di DNT, apakah tetap diikut pelaksanaannya atau tidak? Silahkan selama ABK tersebut bisa belajar, ikutkan saja. Tapi kalau punya cadangan,
berkenan digantikan oleh cadangan, kondisikan di sekolah masing-masing. Ya. Kemudian nggak usah dibaca Bu, saya sudah tanya langsung. Oke, siap. Mana lagi nih? Memang gladi bersih gelombang hanya 1 hari, untuk absen gladi bersih masing-masing sesi ada 2, literasi. Nah itu jadikan 1 saja ya untuk gladi bersih. Itu ya absennya jadi 1 saja. Kemudian apakah pengawasan dilaksanakan pada saat dari gladi? Untuk pengawas silang hanya berlaku pada saat ANBK utama saja. Gladi bersih siapa yang mengawas? Silakan guru dari sekolah Bapak Ibu saja. Ya. Kemudian terkait sesi yang belum saya paham dari layanan Darul Atfal. Belum pahamnya di mana, Bu? Pengaturan sesinya. Yang belum paham pengaturan sesi? Tadi Ibu siapa ini? Nama akunnya layanan Darul Atfal. Pertanyaan dari Pak Alfi sudah dijawab tadi ya. Gimana solusinya ketika tidak punya cadangan dan ada yang tidak hadir. Tadi sudah disampaikan. Yang belum paham mengatur sesi, boleh raise hand. Atau ada pertanyaan lagi dari Mas Rizky, silakan Ki. Unmute. Ya. Boleh, silakan. Halo. Oke, Halo. lanjut. Iya, silakan. Ya, izin tanya Mbak Neni. Barusan ada laporan terkait dari SD AIS ya. Dia kan modanya online. Nah, terus ternyata pas dikasih DNT ini ada siswa yang autism spektrum kalau nggak salah dan cukup berat tidak bisa ikut mengerjakan. Nah, itu kira-kira gimana tuh Pak? Karena kan udah terbit DNT. Ada Oke. cadangan nggak? Ada cadangan nggak? Apa bisa ditangguhkan siswanya? Boleh kalau ada cadangan, ganti cadangan. Kalau enggak ada, ya kepala sekolah buat keterangan saja bahwa anak tersebut tidak bisa melaksanakan ANBK secara mandiri. Itu aja ya. Oh gitu. Oke, kalau memang diperlukan itu nanti akan kita kabarkan ke sekolah. Oke. Baik, tadi sekolah mana yang belum makasih. mengerti pengaturan sesi sama-sama Ki? Yang tadi dari yang akunnya layanan Darul Atfal, silakan raise hand Ibu dan di unmute aja. Ada atau sudah cukup? Cukup ya, berarti sudah cukup Bapak Ibu kegiatan kita. Ini raise hand aja Bu, layanan Darul Atfal. Silakan di unmute aja. Saya boleh Ibu silakan Bu, layanan Darul Atfal. Akunnya yang mana ya? Unmute aja. Tidak bisa di unmute. Layanan Darul Atfal. Dan silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, silakan Pak. Ya Ibu, mohon maaf ini tadi mungkin karena di sini hujan jadi ada Suaranya kecil sekali ya Pak. Ya Bu, mungkin tadi karena jaringan juga kurang bagus jadi kurang menyimak. Baik. Untuk sesi, misalkan saya ada 18 komputer, Ibu kan ada jumlah 30. Berarti pengaturan sesinya 2 sesi Ibu ya. Jadi 15. Betul, 15. Jadi 2 sesi ya. Walaupun punyanya 18, anggap saja yang 3-nya cadangan ya. Karena perbandingannya 1:15. Oke Ibu, untuk gelombang berarti kita mengikuti jadwal yang di gelombang Ibu ya? Sesuai edaran dan penjelasan yang saya sampaikan tadi ya. Kalau semi kita fokus di gelombang 1 ya. Tapi kalau online karena terbatas dan gelombang 1 sudah full bergeser ke gelombang kedua. Oke Ibu, jadi
Untuk sesi misalkan 15 siswa pertama itu di pagi hari, 15 selanjutnya di siang hari, Ibu ya. Betul. Seperti tahun lalu, Ibu ya. Iya, betul sama. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Mohon maaf Ibu. Baik, sama-sama. Dari SD Niaga Ekasari. Siswa kami 31 di DNT 29, sedangkan seharusnya peserta sampling 30. Mohon penjelasannya. Oke, itu yang ikut yang ada saja ya Bu ya, karena yang tadi saya sampaikan pada saat kita lakukan tarik data di BioAN, itu data di PD sama BioAN itu udah sama. Kecuali lebih banyak di PD, maka kita lakukan tariknya yang masuk nanti adalah sesuai PD. Nah, setelah di cross check teman-teman menerima DNS, kemudian usul untuk generate ulang, maka kemarin kita sudah lakukan itu dengan core wheel, tetapi datanya tetap sama. Berarti ada siswa yang belum masuk ke server integrasi. Jadi biarkan saja yang ikut sebanyak 29. Terkait menu tiket pada saat travel, ya baik Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang saya tidak habis pikir ya. Di layanan pengaduan, kalau cuma teman-teman lupa password, itu nggak usah ngisi layanan pengaduan di laman ANBK. Tanya aja tim kecamatannya, saya lupa password, minta dibantu gitu. Atau juga apabila punya trouble kendala, hubungi dulu tim teknis kecamatan. Jangan mengisi dulu tiket di layanan pengaduan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, koordinasikan dulu, komunikasikan dengan tim yang ada di kecamatan. Ya, siapa yang standby? Oh, pertanyaan ini belum saya jawab ya. Dari Kecamatan Gambir. Siapa yang standby di posko? Yang standby di posko adalah seluruh tim kecamatan yang ada di kecamatan tersebut. Gambir, ada Mbak Indah dan kawan-kawan. Silakan dicolek. Di sini ada Mbak Indah. Bisa dicolek tim kecamatannya ya. Saya kalau umumkan tim SD itu banyak setiap kecamatan. Jadi silakan komunikasikan, berkoordinasi dengan tim di kecamatan. Core wheel-nya saya rasa sudah paham. Tadi saya sudah sebutkan satu persatu ya. JB2 ada Mas Adam, JP1 ada Mas Jamal, JS1 Pak Ustadz Mariadi, JS2 ada Mas Kamal. Kalau misalnya mau nanya tim kecamatannya siapa, kalau tim kecamatan, saya nggak hafal tiap kecamatan, karena banyak, lebih dari 8. Jadi teman-teman bisa bertanya di kecamatan, saya yakin semuanya sudah kenal, cuma mungkin lupa-lupa ingat. Ya, jadi di tiket itu, di layanan pengaduan, mohon tidak diisi dulu, nanti kalau ada kendala, koordinasinya ke tim kecamatan terlebih dahulu. Ya, nanti akan dieksekusi oleh tim kecamatan. Nah, kemudian teman-teman, satu hal lagi yang perlu saya tekankan, login komputer Proktor, ID Proktor hanya di komputer yang akan digunakan saja. Jarinya nggak usah ganjen. Saya nyoba-nyoba di komputer yang lain, ternyata pas mau sinkron standby kuning. Nah, itu kan. Kemudian ketika offline nanti, pastikan teman-teman, baik gladi maupun utama, ketika teman-teman login, munculnya offline merah gitu ya. Pastikan yang pertama adalah pengaturan tanggal dan waktu sesuai. Yang kedua, pengaturan IP-nya sama, sudah benar sesuai dengan prosedurnya ya, 200 untuk yang Proktor. Kemudian untuk memasukkan ID itu biasanya tertukar antara O dengan 0 atau ada spasi sebelum strip, itu biasanya teman-teman menggunakan spasi sehingga offline. Padahal saya cek itu aktif di servernya. Itu ya. Atau kemungkinan yang terakhir memang belum jadwalnya sinkron. Ya, tapi kalau sudah sesuai tetapi offline berarti ada yang salah dari teman-teman. Baik itu jaringannya tidak terkoneksi, tadi tanggal dan seterusnya berbeda gitu ya. Jadi tolong benar-benar diperhatikan ya. Barangkali itu teman-teman, karena sudah terjawab semua pertanyaannya dengan 3 sesi, 4 sesi tadi kita buka ya. Mudah-mudahan terpuaskan
Apabila ada yang belum puas, silakan komunikasikan dengan tim kecamatan, karena tim di kecamatan sudah sangat handal, luar biasa, koordinasi juga dengan tim kabupaten kota. Ya, terima kasih. Kemudian pesan saya izin untuk Korwil dan tim kecamatan nanti di-push ke bawah sekolah mana yang belum melakukan pengaturan sesi dan gelombang. Usahakan kita besok sudah selesai, sehingga hari Senin tinggal rekap mana yang kurang dan mana yang harus kita arahkan ke gelombang yang seharusnya. Itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, lebih datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, kurang datangnya dari saya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, teman-teman, luar biasa. Terima kasih, salam sehat. Mudah-mudahan AN SD DKI 2022 dapat berlangsung dengan sukses. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.